Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ariel Ramadan Nur Alam, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2024 Ganjil. Video ini dibuat untuk memenuhi pelaksanaan diseminasi tugas akhir yang berjudul Praktik dan Konstruksi Hukum Relabel pada produk kosmetik dan obat tradisional di Indonesia dalam menjamin pelindungan konsumen, studi normatif dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang akan membahas mengenai praktik relabel pada produk kosmetik dan obat tradisional yang didasarkan pada beberapa putusan pengadilan negeri untuk menganalisis pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam praktik relabel disertai dengan studi normatif pada regulasi yang berkaitan dengan pelabelan termasuk pada relabel di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebelum membahas pembahasan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu praktik relabel. Praktik relabel adalah tindakan pelaku usaha untuk mengubah, mengganti, ataupun menyesuaikan informasi pada produk dengan tujuan untuk menciptakan persepsi baru bagi konsumen. Praktik relabel merupakan hal yang lumrah yang dilakukan oleh pelaku usaha di dalam dunia industri dan perdagangan global yang semakin kompleks. Praktik ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan produk dengan strategi pemasaran, kebutuhan administratif, ketentuan hukum yang berlaku, serta selera pasar yang beragam. Pada praktik relabel yang berkemungkinan mengalami perubahan terletak pada label produk, label merek, label tingkat, dan juga label deskriptif. Perubahan tersebut tergantung pada tindakan dari pelaku usaha yang melakukan relabel. Misalnya, yang pertama, relabel pada label produk mengalami perubahan pada informasi yang tertera pada label produk seperti nama produk, komposisi, berat atau isi bersih, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, relabel pada label merek mengalami perubahan pada nama merek ataupun identitas dari produk, baik itu dari produk itu tersendiri maupun dari identitas pelaku usahanya. Yang ketiga, relabel pada label tingkat mengalami perubahan pada mutu ataupun tingkatan produk. Yang keempat, relabel pada label deskriptif mengalami perubahan pada informasi tambahan yang berkaitan dengan ciri-ciri dari produk. Namun, perubahan-perubahan tersebut dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku jika praktik relabel tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menipu konsumen dengan cara memberikan informasi yang menyesatkan seperti perubahan pada label produk, label merek, label tingkat, ataupun label deskriptif yang tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya mengenai produk yang dilakukan relabel. Pada praktik relabel, pihak-pihak yang terlibat pada relabel, yang pertama, pelaku usaha yang melakukan relabel, yang kedua, pelaku usaha yang produknya direlabel, dan yang ketiga, tentunya konsumen yang membeli produk relabel yang menyesatkan. Pada praktik suatu relabel, tidak hanya terbatas pada komoditas kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, melainkan juga telah meluas pada sektor kesehatan dan juga kecantikan. Misalnya pada produk kosmetik dan juga obat tradisional. Pada produk kosmetik dan obat tradisional, praktik relabel dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, relabel yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan izin, baik itu kesepakatan dengan pelaku usaha awal yang produknya direlabel maupun izin edar dari BPOM pada produknya. Yang kedua, relabel yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari pelaku usaha awal yang produknya direlabel dan tanpa adanya izin edar dari BPOM. Pengawasan pada praktik relabel, khususnya pada produk kosmetik dan obat tradisional, dilakukan oleh BPOM, yang mana pada produk kosmetik dilakukan pengawasan post-market, sedangkan pada produk obat tradisional dilakukan pengawasan pre-market dan post-market. Pelaksanaan praktik relabel pada produk kosmetik dan obat tradisional dapat dilihat pada putusan PN Tanjung Karang nomor 418 tahun 2023, putusan PN Makassar nomor 459 tahun 2024, dan putusan PN Makassar nomor 206 tahun 2025.
Terhadap ketiga putusan tersebut, tindakan terdakwa tergolong sebagai praktik relabel yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari pelaku usaha lain dan tanpa izin edar dari BPOM. Hal ini karena izin edar hanya melekat pada produk aslinya. Pada praktik relabel tersebut, dilakukan perubahan pada label produk dan juga label merek. Cara perdata, pihak yang dirugikan dalam praktik relabel, yaitu konsumen, dapat menggugat pelaku usaha untuk meminta ganti kerugian yang didasarkan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, berdasarkan ketiga putusan tersebut yang merupakan putusan pidana, terdakwa dibebankan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana denda serta pemusnahan produk-produk relabel sebagai salah satu bentuk pelindungan kepada masyarakat. Pengaturan mengenai praktik relabel pada produk kosmetik dan obat tradisional belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pada ketiga putusan tersebut, amar putusan didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan ketidaksesuaian produk pada ketentuan izin edar. Belum diaturnya praktik relabel secara komprehensif di Indonesia, dalam tugas akhir tesis ini dilakukan studi normatif dengan negara Korea Selatan dan Amerika Serikat, di mana regulasi yang relevan dengan pengaturan relabel di Korea Selatan terdapat di dalam Act on Fair Labeling and Advertising, sementara yang berkaitan dengan produk kosmetik dan obat tradisional terdapat di dalam Cosmetic Act dan Pharmaceutical Act. Sedangkan pengaturan yang ada di Amerika Serikat diatur di dalam Fair Packaging and Labeling Act dan Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. Berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut, hal-hal yang dimungkinkan untuk diadopsi di dalam pengaturan di Indonesia terkait dengan relabel. Yang pertama, prinsip pre-approval pada produk relabel yang dilakukan oleh BPOM, sistem pengawasan yang terintegrasi secara digital, kewajiban transparansi informasi produk relabel kepada konsumen, penerapan sanksi yang progresif berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana, standarisasi praktik relabel, penerapan sistem pelacakan bagi produk relabel yang dapat diakses konsumen, dan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat pada praktik relabel. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam praktik relabel yang lebih membuat efek jera bagi pelaku usaha ialah pertanggungjawaban secara pidana dengan pembebanan sanksi pidana yang berat sebagaimana tindakan dari pelaku usaha yang melakukan relabel pada produknya yang berdampak pada kerugian kesehatan bagi konsumen. Dengan belum diaturnya pengaturan relabel secara spesifik, dapat dilakukannya pengadopsian secara normatif pada regulasi yang berkaitan dengan relabel di negara Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Hal ini bertujuan dengan terciptanya pengaturan secara spesifik terkait dengan relabel yang memberikan jaminan pelindungan secara leg spesialis bagi konsumen yang dirugikan.